jam setengah 7 pagi. Jadi saya pagi-pagi buka market dan entry saya udah hilang teman-teman. Hilangnya ini kena stop loss ini, rugi $39. Padahal ini akun baru, ya, baru deposit kemarin, trading pertama malah kena SL. Tapi nggak apa-apa teman-teman, saya akan jelaskan beberapa pelajaran penting kenapa saya bisa kena stop loss pada kesempatan kali ini. Sebenarnya awalnya sudah bagus ya. Buat teman-teman yang mau trading forex, jangan lupa sama broker XM ya teman-teman. Dan di broker XM ini ada beberapa jenis akun trading, standar, ultra low, dan shares teman-teman. Tapi yang paling favorit dan paling disenangin banyak trader itu adalah tipe akun standar. Di sini deposit minimalnya sangat kecil, yakni $5 aja. Kemudian instrumen tradingnya sangat lengkap. Kemudian di sini keunggulan dari akun standar ini bisa dapat bonus deposit. Eksekusi tradingnya juga sangat cepat teman-teman. Nah buat teman-teman yang mau buka akun trading bisa pilih ya. Salah satunya adalah akun standar atau akun ultra low atau akun share seperti itu. Nah informasi selengkapnya teman-teman cek aja link yang ada di deskripsi video ini. Halo Sobat YouTube semuanya, selamat datang di channel ini teman-teman. Di video ini saya mau praktek trading lagi sambil sekalian sharing-sharing ke teman-teman seperti itu ya. Nah ini saya mau masuk di USD JPY teman-teman. Nah di USD JPY ini kebetulan ada posisi yang sangat bagus teman-teman pagi hari ini. Jadi saya di sini bakalan sharing ya, bagaimanakah cara saya profit dan bagaimanakah cara saya rugi. Nah, seperti biasanya kan, kalau profit ya profit, saya upload, kalau rugi ya rugi. Nah, profitnya berapa, ruginya berapa, teman-teman bisa simak di video-video saya. Setiap praktek trading biasanya ada poin penting yang saya sampaikan. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman, USD JPY, kenapa saya bilang ada momentum? Karena ada di zona yang bagus. Zona tersebut adalah zona support, teman-teman. Dan kebetulan sudah ada candle konfirmasi. Kalau dari sebelah kiri itu ada di zona support, teman-teman bisa lihat ya. Ini supportnya ada di sini. Tak kasih blok biar jelas ya. Kadang-kadang nggak lurus banget ya teman-teman. Ini support. Nah ini ada geser dikit banget, tipis ya, berapa pips. Nah dari atas teman-teman juga sama, dia juga berada di zona support. Kalau dari atas ini dia ada fake breakout di sini ya. Nah, ini ada double bottom, saya pernah buy di daerah sini dan saya pernah sell di daerah sini. Teman-teman bisa cek di video yang sebelumnya. Nah, ini waktunya saya buy lagi di bagian bawah. Nah, di sini teman-teman, kenapa saya buy di sini? Yang pertama tadi ya, dari sebelah kiri dia pas di zona support, dari atas dia juga trennya pas di low ya, pas di support juga. Nah, di sininya ya, kuncinya di sininya juga harus ada polanya teman-teman. Jadi nggak asal oh nyampe support buy, oh saya kok buy di support kok turun terus, lalu nggak lihat pola yang di sininya bro gitu. Kadang-kadang gitu sih. Jadi meskipun sudah sampai support teman-teman, tapi kalau masih candlenya masih merah turun kayak gini nggak bakalan saya buy gitu. Ya, itu namanya ngelawan tren. Berbeda sekarang, trennya itu sudah ada pembalikan di sini. Ya, udah mulai terjadi pembalikan. Saya baru masuk gitu. Makanya kalau saya disebut ngelawan tren ya nggak bisa teman-teman. Saya masuk di awal tren gitu. Siapa yang ngelawan tren? Ngelawan tren itu ya, ketika dia turun kayak gini, masih merah kayak gini, lu buy di sini. Itu namanya ngelawan tren. Nah, pagi hari ini dia sudah ada pola pembalikan. Ya, yang pertama dia ada inverted hammer, sebelahnya dibuka naik ya. Ini sudah cukup bagus untuk menandakan buy, dan pola seperti ini validnya atau bagusnya itu di time frame H4 atau D1 gitu ya. Kalau pola-pola kayak gini di H1 ke bawah nggak saya pakai teman-teman, karena terlalu lemah kayak gitu ya. Ini ada hammer, sebelahnya dibuka naik ya. Coba deh nanti kita buktiin ya, apakah pola ini berfungsi dan apakah zona dan pola ini kombinasi ya. Zona penting ini ketemu dan pola ini apakah nanti berfungsi? Nah, kita buktiin bareng. Sebenarnya tugas saya itu cuma nunggu aja sih, teman-teman. Nunggu di market sampai di zona penting, kemudian nunggu polanya terbentuk. Makanya saya biasanya buka-buka market ya, cuman liatin zona penting sama pola. Contoh ya, Euro USD.
ini sudah nyampe resisten, tapi belum ada pola, saya tinggal, nggak bakalan saya sell juga ya, gitu. Jadi nggak asal buy, nggak asal sell. Sama GBP USD udah tinggi banget nih, gitu. Udah tinggi banget nih, apakah waktunya sell? Belum, teman-teman. Belum ada polanya sama sekali. Jadi, kalau orang yang sell di sini itu namanya baru ngelawan tren, teman-teman. USD CAD coba kita buka. USD CAD ini sudah terhenti di zona support ya. Tapi belum ada pola buyer-nya, nggak bakalan saya ambil juga. Tadi sebenarnya sudah saya teliti nih. USD CHF ini hampir ya. Hampir. Ini di support ya, teman-teman. Di support dia naik ya, tunggu ini jadi hammer atau apa, dia dibuka naik di sini baru masuk di sini, teman-teman. SL-nya di sini. Sekarang belum waktunya. Ini belum terbentuk pola yang valid ini, teman-teman. Atau engulfing mungkin turun naiknya lebih tinggi, sebelahnya buka naik, itu pola di situ. Nah, meskipun sudah nyampe support resisten kayak gini, kalau nggak ada polanya nggak bakalan saya ambil, teman-teman. Jadi tugas saya nunggu dua hal itu, nunggu sampai di zona penting dan nunggu polanya terbentuk. Ini NZD USD ya, ini nanggung, teman-teman. Resistennya kurang atas, supportnya kurang bawah dikit. Ya, yang ini ya yang saya maksud. Ini resistennya di atas, supportnya di bawah. Ini nggak ada pola juga. Gitu. AUD USD. Ini juga masih bullish ya. Masih bullish, ini belum bisa di sell sama sekali. Mau buy juga udah terlalu tinggi, takut koreksi kan. Jadi nggak usah diambil. Gitu, teman-teman. Jadi kurang lebih tugas saya sehari-hari ya cuman ngecekin market kayak gini. Euro ya ada belum nih? Belum ada. IBP tak cek semua. Kadang saya saking 2 hari 3 hari ya, 2 harian lah. Kalau 3 hari semuanya nggak ada sih jarang. 3 hari 2 hari, hari ketiga saya bakalan nambah pair lagi. Makanya ini jadi banyak. Awalnya kan dulu kan Euro, GBP, UJ, SAU, AUD kayak gitu ya. Itu waktu itu nggak ada momen-momen di pair-pair itu, hanya saya nambah lagi, jadi banyak kayak gini. Gitu. Tugas saya cuman itu teman-teman. Jadi nunggu di zona penting dan polanya terbentuk. Nah, masalah polanya apa saja itu sudah pernah saya bahas di materi candlestick konfirmasi. Itu ada banyak jenisnya. Teman-teman bisa cari di channel ini atau di channel praktisi forex atau di prayoga.id. Teman-teman bisa cari salah satu di situ. Namanya candlestick konfirmasi, jenis-jenisnya ada banyak. Oke ya, SL-nya ada di sini. Aduh, ini SL-nya agak lebar ini. Aduh, tapi nggak apa-apa lah. 149, 148. Mau nggak mau ada di situ sih. Oke, teman-teman, di situ SL-nya. Jadi kalau dia ke break ke bawah ya udah omong kosong tadi omong kosong. Omongan saya tadi jadi omong kosong gitu karena nggak valid, teman-teman. Ya ada waktunya valid, ada waktunya nggak valid juga lah, biasa kayak gitu. Yang penting kan kalau pas rugi kita dikit, pas untung kita banyak, gitu kan. Rugi dan untung kan pasti terjadi. Nah, pasti terjadinya rugi dan untung itu kita pastikan lagi, kalau rugi ya kita batasin, kalau untung kita maksimalin gitu. Jadi di dalam market yang tidak pasti, kita hanya bisa memastikan dua hal itu. Kalau rugi berapa, kalau untung berapa gitu. Oke ya, kita tinggalin aja. Ini adalah hari Jumat jam setengah 8 pagi, tanggalnya abain aja karena saya juga nggak tahu ini bakalan diupload kapan ya, teman-teman. Oke, teman-teman semuanya, ini adalah hari Sabtu, teman-teman, jam setengah 7 pagi. Jadi saya pagi-pagi buka market dan entry saya udah hilang, teman-teman. Hilangnya ini kena stop loss ini, rugi $39. Padahal ini akun baru ya, baru deposit kemarin, trading pertama malah kena SL. Tapi nggak apa-apa, teman-teman. Saya akan jelaskan beberapa pelajaran penting kenapa saya bisa kena stop loss pada kesempatan kali ini. Sebenarnya awalnya sudah bagus ya, sudah profit sebenarnya, bahkan hampir 1/2 dari TP. Cuman karena ada sesuatu ya, di sini ada sesuatu, makanya saya kena stop loss. Ini juga menjelaskan tentang resiko juga ya, pengelolaan resiko dalam trading, teman-teman. Jadi, stop loss-nya ini bukan menyalahkan ya, tapi memang faktanya
market turun karena news ya. Jadi nggak ada yang salah juga gitu, itu udah biasa gitu. Kenapa market turun USD JPY? Karena ada berita terakhir tadi malam teman-teman ya, bahwa USD itu news-nya itu di bawah prediksi, artinya jelek teman-teman USD-nya. Nah, USD JPY ketika USD-nya jelek, ini bahkan 3 ya yang jeblok angkanya, itu ya otomatis USD JPY-nya yang menguat. Kalau JPY-nya yang menguat begini, jrit gitu. Tapi biasanya cuman koreksi doang teman-teman. Ini pas news terbit ya, itu ini teman-teman. News bertubi-tubi itu ini. Jelek 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 ya udah kena stop loss kayak gitu. Tapi ini bisa jadi rebound lagi gitu. Nah, itulah pelajarannya. Tapi ya nggak apa-apa gitu ya teman-teman. Namanya trading kan kadang stop loss, kadang TP. Jadi saya kasih tahu realitanya gitu. Jarang sekali saya temukan orang-orang yang upload stop loss, jelasin kenapa rugi, ruginya berapa, itu jarang teman-teman. Ya, seringkali banyak sekali ya orang-orang yang memang cuma pamer profitnya. Padahal nyatanya dalam dunia trading nggak ada yang terus-menerus profit. Nggak ada. Ya, kecuali baru trading sekali atau seminggu lah seumur itu baru mulai banget ya, baru seminggu profit terus ya wajar. Tapi setelah itu nggak mungkin teman-teman. Pasti akan ada loss ya, pasti akan ada profit. Yang penting apa? Kalau teman-teman perhatikan angkanya ya, teman-teman pasti tahu gitu. Ketika video-video saya upload ya, ketika rugi itu biasanya ya $40, $50, $80 gitu. Tapi ketika profit itu 100, ya kadang 150, kadang 300, kadang $1000. Jadi memang tugas utama kita sebenarnya adalah membatasi kerugian dulu gitu. Kalau kerugian sudah kita batasi kan akun kita tuh nggak bakalan margin call, ya kan? Akun kita kan awet. Nah, dengan akun kita awet, kita akan dapat momentum di mana kita bisa profit, profit, profit ya. Akan ada waktunya sendiri-sendiri gitu. Jadi kita harus terima juga ketika kita rugi. Nah, kalau teman-teman rugi kagak terima ya kalian pasti bakalan, bahasa Jawanya tuh apa ya, balas dendam gitu kan. Bakalan balas dendam, bakalan gondok gitu, "Wah, lihat aja besok bakalan gue balas," gitu kan. Nggak usah seperti itu, rugi ya biasa, profit ya biasa, ya sehingga kita jalanin trading ya cuman kita seperti, bermain dengan angka gitu ya, angka itu harus kita kelola dengan baik, gitu aja, tanpa emosi, tanpa apa ya, tanpa nafsu juga gitu. Jadi ya udah kita jalan aja seperti biasa, kita buy waktu apa, sell waktu apa, kita kasih SL, TP waktu apa, udah gitu aja, lakukan aja. Jadi jangan dicampur dengan perasaan-perasaan yang terlalu senang atau terlalu sedih ketika loss kayak gitu. Gitu ya teman-teman, terlalu kecewa ya, karena memang kita sudah tahu dari awal ya, kalau kita mau entry itu kita akan rugi gitu, akan juga profit. Jadi kita harus siap kedua-duanya, itu namanya realistis dalam trading teman-teman. Ya, dalam hidup juga kan kita harus realistis ya, ada berhasil, ada gagal, dalam bisnis juga seperti itu, ya kan? Kalau kita beli barang kan ya, beli barang kita bisa untung bisa rugi juga, apalagi di dalam kondisi ya barangnya tersebut adalah sangat-sangat volatilitas gitu. Barang yang kita beli itu sangat volatil ya, mata uang. Ya, di mana pergesekannya ya, setiap harinya itu ada momen-momen gede yang memang bisa merubah harga dengan drastis seperti itu ya, teman-teman. Ada transaksi-transaksi di luaran sana yang gede-gede yang bahkan kita nggak tahu gitu, saat ini mungkin ada yang, jual USD-nya ke JPY atau yen Jepang, atau saat ini ada yang jual yen Jepangnya ke USD atau beli USD pakai yen Jepangnya dengan berapa ratus triliun, tiba-tiba naik, tiba-tiba turun, kan bisa terjadi semuanya gitu. Makanya kita harus antisipasi dengan yang namanya stop loss kayak gitu ya. Bicara masalah news ya, sebenarnya sih kalau orang yang memang beneran trading pakai news, dia akan entry setelah news keluar.
Seperti itu biasanya sih. Cuman karena saya trading-nya nggak pakai news ya, saya kan entry-nya pagi, news-nya malam. Ya nggak? Jadi ya nggak bakalan tahu kalau ada news di malam itu gitu ke teman-teman ya. Jadi pagi ya nggak ada masalah sama sekali kemarin tuh ya, ini. Nah malamnya yang masalah gitu kan. Ya mau gimana lagi kan sudah saya siapkan juga gitu. Beda cerita kalau malamnya teman-teman ini USD-nya beritanya bagus semua. Wah, itu pasti ngaceng terbang itu USD JPY gitu. Ya cuman kan ya sudah saya siapin juga kayak gitu. Ya kalau memang teman-teman ya sekiranya mau trading pakai news bisa juga, tapi nunggu news-nya keluar gitu baru setup teknikalnya dimatengin baru masuk. Cuman kan tahapannya menurut saya lebih ribet buat saya ya. Buat orang yang disiplin sih bisa aja. Kalau saya tuh nggak terlalu disiplin soal news ya. Saya cuman disiplin manajemen resiko saja dengan pola-pola yang sudah saya lakukan gitu. Kalau news saya lebih ke malas orangnya. Kalau teman-teman mau pakai news itu lebih bagus juga. Jadi hari ini ada news apa saja ya teman-teman cek 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 cek. Oh ya ini di pair ini ada news ini. Oh ya teknikalnya seperti ini. Oh ya tunggu newsnya keluar teknikalnya oke masuk kayak gitu. Cuman kalau orang yang seperti itu biasanya dikerjakan oleh full time trader yang mana saya nggak bisa seperti itu. Saya pengen hidup juga normal teman-teman. Saya punya aktivitas, saya punya kerjaan yang lain gitu. Sebenarnya ya akhirnya, saya nggak bisa untuk full time trader. Nggak ini aja sih teman-teman ya, nggak mampu ya, nggak seneng juga karena zaman dulu awal-awal trading itu sok-sokan full time trader ya psikologinya yang remuk teman-teman. Jadi saya nggak bisa seperti itu. Kalau teman-teman mau lebih, nganggarin waktu untuk cek news ya, itu lebih bagus ya. Hari ini hari Senin misalkan, nah hari ini, ada news apa saja nih gitu, teman-teman cek di Forex Factory ya, yang tandain aja yang high impact sama yang, ini ya, yang coklat. High impact kan yang paling high kan yang merah nih, yang coklat juga ini. Ya antara yang merah sama yang coklat itu teman-teman tandain kira-kira jam berapa, kalian setup, teknikalnya disiapin, nah ketika terpadukan itu biasanya lebih bagus. Ya contohnya kayak gini nih, USD-nya melemah ya, JPY-nya menguat, USD JPY turun, kayak gitu teman-teman ya. Oke ya, sekian sharing dari saya pada kesempatan kali ini. Dan kalau ada pertanyaan, tanyakan aja di kolom komentar.